Asing to assist foreign researchers who conducted research in Indonesia. As its responsibilities grew significantly, it changed its name to BIPA, Bahasa Indonesian untuk Penutur Asing, in 1987, and provided a systematic course for foreigners who wanted to learn Indonesian as a foreign language. Since 2008, it has been an integral part of the LBI FIB UI. Hundreds of students from all over the world come to LBI FIB UI to learn Indonesian at the BIPA program. There are two types of programs offered by BIPA, regular and special programs. The regular program has 3 terms, January until April, May until August, and September until December. Each term consists of 250 hours of study. There are 3 levels of BIPA. BIPA 1, or basic level, BIPA 2, or intermediate level, and BIPA 3, or advanced level. Besides studying Indonesian language, BIPA students learn various cultural activities as extracurricular activities, such as batik painting and playing traditional musical instruments, which include gamelan and arumba. Unlike the regular program, the special program at BIPA is held based on the demand and the needs of the clients in the group. The schedule, the duration, and the materials can be adjusted to meet the client's best interests. Learning BIPA at LBI FIB is beyond learning inside a classroom. BIPA program also has many special activities to provide opportunities for students to practice their Indonesian communicatively. The activities are BIPA Festival, Indonesian Day, Intercultural Exhibition, and field trips. Located at the Green Campus of FIB UI Depok, BIPA program offers intercultural experience where students are highly exposed to the target language and culture. At the end of the study, BIPA program at LBI FIB UI hosts a festive graduation ceremony where students perform what they learn from extracurricular activities and receive numerous academic awards and achievements. Menurut saya, kelebihan BIPA LBI itu bukan hanya belajar bahasa saja, tapi bisa berkenal sama bergaul sama teman-teman dari banyak negara. Dan selain itu, dosen-dosen BIPA itu sangat profesional, dan hal-hal yang saya dapat di BIPA LBI bisa digunakan setiap hari, bahkan di lanjut kuliah di S1 sekarang. Kalau tanya ada apa dapat dari BIPA LBI, mungkin itu kasih tahu pengantar dan cukup dalam terhadap bahasa Indonesia dan cukup nanti buat kita hidup di Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 75 tahun yang lalu, tepat pukul 10 pagi, lahirlah sebuah negara baru di tengah-tengah garis khatulistiwa bumi yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah negara besar dengan kekayaan dan keanekaragamannya yang begitu kompleks. Dari ujung timur hingga ke barat, panjang negeri ini mencapai 6.400,4 km dengan total luas wilayah dari Sabang ke Merauke dan dari Miangas ke Pulau Rote adalah 1,9 juta kilometer persegi. Negara kepulauan yang tanahnya terpisah-pisah dalam 17.508 pulau ini memiliki garis pantai mencapai 99.093 km. Atau hampir sama dengan 2,5 kali keliling garis ekuator bumi. Negeri beriklim tropis ini menyimpan kekayaan alam yang begitu besar, baik tanahnya yang begitu subur maupun kandungan di bawahnya berupa emas, sumber energi seperti minyak, gas alam, batu bara, juga mineral lainnya yang seakan tak akan pernah habis untuk membangun dunia dan memberi kehidupan kepada rakyatnya. Bukan hanya alamnya, negeri ini kaya dengan potensi sumber daya manusia. Dengan penduduknya yang kini mencapai lebih dari 268 juta jiwa, Indonesia memiliki kekuatan yang begitu besar dalam membangun negerinya. Negeri yang usianya belum mencapai 100 tahun, tetapi memiliki sejarah yang begitu panjang sejak ribuan tahun yang lalu. Tak hanya jumlahnya yang begitu besar, dari segi kesukuan penduduknya terdiri atas 1.128 suku, dengan keunikan budaya masing-masing, dan mereka berbicara dalam 748 bahasa daerah yang berbeda. Namun, ribuan suku tersebut dipersatukan oleh satu bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia, bahasa yang lahir 92 tahun silam pada tanggal 28 Oktober. Kini bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dan dimengerti oleh 1/4 miliar penduduk di Indonesia, tetapi juga memiliki kedudukan yang kuat di wilayah Asia Tenggara, dan digunakan serta dimengerti pula oleh jutaan diaspora Indonesia di luar negeri. Bahasa ini pun dipelajari oleh orang-orang dari berbagai negara asing lainnya. Sesungguhnya, tidak mudah membangun dan mempertahankan berdirinya negara besar serta memiliki keanekaragaman yang sangat kompleks ini. Kekayaan alam Indonesia menjadi magnet bagi berbagai bangsa asing sejak ribuan tahun yang lalu, yang seringkali menjadi ancaman pertahanan dan keamanan. Sementara itu, keanekaragaman manusia, suku dan budayanya tak jarang pula menjadi potensi gangguan dari dalam negeri. Namun, selama 75 tahun, negeri ini tetap kokoh bertahan, bahkan menjadi semakin kuat dan tetap dirgahayu atau panjang umur. Inilah yang menjadi prestasi terbesar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat patut disyukuri dan dibanggakan oleh ribuan suku yang bersatu di bawah bendera Sangsaka Merah Putih. Oleh karena itu, kami pun dengan bangga mengangkat tema Bersatu, Dirgahayu, Melaju Terus Indonesiaku, untuk kami persembahkan pagi ini ke hadapan Anda dengan penuh sukacita dan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia dalam acara penutupan program BIPA periode Mei hingga Agustus 2020. Merdeka! Indonesia.
Hadirin sekalian, inilah pembawa acara kita pagi ini, Bung Abdu dan Sus Nindira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Merdeka. merdeka. Yang kami hormati Bapak Dr. Adrianus Lawrence Gerung Wawaruntu, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ibu Harumi Manik Ayu, Kepala LBI FIB UI, Ibu Hilda Sutangyo, Wakil Kepala LBI FIB UI, dan Ibu Sri Handayani Yasa, Manajer Program BIPA LBI FIB UI. Juga para undangan yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BIPA FIB UI maupun media sosial kami yang lainnya, Ibu Cisanti Arunsari, Kepala Humas FIB UI, Ibu Dr. Liliana Mulyastuti, Ketua APP BIPA Pusat, Ketua APP BIPA Jakarta Raya, Bapak Toto Suhardianto PhD, Perwakilan Dharma Siswa RI, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ibu Evi Mulyani, dan Koordinator Kerjasama Luar Negeri, Bapak Adi Nuryanto, kepada Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Indonesia, Ibu Dr. Gigi Baiduri Widanarko, MKKK PhD, Manajer SDM LBI FIB UI, Ibu Nandika Mandiri, Manajer Marketing LBI FIB UI, Ibu Tantriana Widyaningsih Elfrida, Manajer PPB, Ibu Endang Nandiasari, Manajer Keuangan LBI FIB UI, Bapak Saripudin. Yang kami hormati para mantan Kepala BIPA UI sekaligus sesepuh BIPA UI, Ibu Dr. Felicia Nuradi Utorodewo, Ibu Dr. Dewaki Kramadibrata, Ibu Dr. Irzanti Sutanto, Ibu Dr. Dwi Puspitorini, dan Ibu Leli Dwirika MA. Juga kepada Ibu Andi Nurhaina dari APP BIPA Jerman dan Bapak Petrus Ari Santoso dari APP BIPA Jepang, serta perwakilan Dharma Siswa Indonesia dari Vietnam, Jerman, dan Filipina. Dan tidak lupa yang kami banggakan, para pengajar BIPA, LBI FIB UI, para peserta BIPA periode Mei hingga Agustus 2020, para alumni BIPA UI, serta para calon peserta BIPA UI dimanapun Anda berada. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan kita untuk mengadakan acara penutupan program BIPA secara langsung seperti biasa, kami tetap ingin memberikan kesan, perhatian, dan apresiasi yang besar kepada para peserta, khususnya bagi BIPA 3 yang sudah menyelesaikan masa belajarnya di BIPA UI. Ya, oleh sebab itu, kami tetap melaksanakan kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi kami dengan cara yang berbeda. Namun, kami harap tetap memberikan kesan yang tidak jauh berbeda dari biasanya. Pada hari ini, izinkan kami membawakan acara penutupan program BIPA periode Mei hingga Agustus 2020 ini secara daring. Kami pun mengundang serta menyambut Anda untuk menyaksikan acara ini di kanal-kanal media sosial BIPA UI dan LBI FIB UI. Dan tentunya jika Anda memiliki foto, Anda ingin memasang foto Anda di story Anda, di media sosial Anda, di Instagram ataupun di Facebook, jangan lupa tag nama BIPA LBI FIB UI, ya, atau beri hashtag Wisuda BIPA, ya, supaya kami bisa follow Anda juga nanti, dan kami memiliki dokumentasi dan kenang-kenangan dari Anda. Baik, ya, jangan lupa ya, Instagram BIPA FIB UI. Ya, ya.
Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, kami akan persilakan Ibu Sri Handayaniasa selaku manajer program BIPA LBI FIB UI untuk menyampaikan laporan kegiatan program BIPA selama 1 periode ini. Ibu Hani, dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan laporan. Ya, terima kasih Bung Abduh dan Ses Nindi. Saya akan mulai menyampaikan sambutan dan laporan program BIPA periode Mei hingga Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Adrianus Lawrence Gerung Waworuntu selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia beserta pimpinan dan manajer FIB UI. Yang terhormat Ibu Harumi Manik Ayu Yamin selaku Kepala Lembaga Bahasa Internasional FIB UI yang pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kami dalam ruang pertemuannya Maya hari ini. Apa kabar Ibu Harumi? Baik sekali, terima kasih Hani. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di tengah kesibukan Ibu ya. Saya juga ingin menyapa para undangan yang kami hormati yang telah bergabung menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube LBI FIB UI. Yang terhormat Ibu Hilda Sutandio selaku Wakil Kepala LBI FIB UI. Yang terhormat para Kepala Program dan Manajer LBI FIB UI. Yang terhormat Ibu Baiduri Widanarko, Kepala Kantor Kerjasama Internasional UI. Yang terhormat Ibu Elvi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta Bapak Adi Nuryanto, selaku Koordinator Kerjasama Luar Negeri. Yang terhormat Bapak dan Ibu Perwakilan dan Mahasiswa Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Liliana Mulyastuti, selaku Ketua APP BIPA Pusat, dan Bapak Toto Suhardianto selaku Ketua APP BIPA Jaya. Yang terhormat Ibu Andi Nurhaina dari Konstanz University Jerman selaku Ketua APP BIPA Jerman, dan juga Bapak Petrus Ari Santoso dari Universitas Keio Jepang dan selaku dari APP BIPA Jepang. Kami juga tidak lupa ingin menyapa para pendahulu dan guru-guru kami ya, dan ingin memberikan rasa hormat kami setinggi-tingginya kepada Ibu Felicia Nuradi Utoro Dewo, Ibu Irsanti Sutanto, Ibu Dwi Puspitorini, Ibu Leli Dwirika, dan Ibu Dewaki Kramadibata yang sayangnya pada saat ini berhalangan untuk bergabung dengan kami. Dan tentu saja kepada seluruh peserta program BIPA yang kami cintai, para pengajar dan staf, selamat datang pada acara penutupan program BIPA periode Mei hingga Agustus tahun 2020. Di kali kedua, program BIPA LBI FIB UI mengadakan acara penutupan program secara daring ini, kami, manajemen, pengajar, dan staf, serta peserta BIPA UI ingin menunjukkan bahwa di dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, semangat kita tidak boleh luntur. Sudah lebih dari 6 bulan sejak program BIPA LBI FIB UI memutuskan untuk memindahkan pembelajarannya dari ruang kelas ke ruang maya. Pengalaman mendadak daring pada periode sebelumnya telah kami ambil sebagai pelajaran berharga agar dapat menyampaikan pengajaran yang lebih baik pada periode ini. Meskipun begitu, itu semua tetap tidak mudah. Berbekal semangat terus bersatu dan melaju, akhirnya periode Mei hingga Agustus dapat berjalan dengan lancar. Dan di akhir periode ini, mengambil momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, kami ingin berbagi semangat itu kepada semua orang yang menyaksikan acara penutupan ini. Bersatu, dirgahayu, dan terus melaju Indonesiaku. Mari kita rayakan momen kebersamaan dan keberhasilan ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan program BIPA reguler. Terima kasih Ibu Asti.
Program kali ini diikuti oleh 55 orang peserta yang berasal dari 10 negara, yang terbagi ke dalam 1 kelas BIPA 1, 2 kelas BIPA 2, 3 kelas BIPA 3. Di antaranya terdapat 6 orang peserta dari program Dharma Siswa Pemerintah Republik Indonesia dan 1 orang mahasiswa pertukaran antar universitas dari Asia University. Pada periode ini, dari 26 orang peserta BIPA 3 reguler yang terdaftar, 24 orang telah menyelesaikan program dengan baik. Karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan masalah kepengurusan izin belajar, pada periode ini program BIPA 1 mulai lebih lambat daripada program BIPA 2 dan BIPA 3. Program BIPA 1 berjalan dari 8 Juni hingga 4 September 2020, sementara itu program BIPA 2 dan BIPA 3 mulai berjalan lebih dahulu dari 4 Mei hingga 15 Agustus 2020. Selama periode tersebut, peserta BIPA mengikuti serangkaian kegiatan belajar mengajar secara maya dan kegiatan pengayaan, yang tentunya juga dilakukan secara daring, seperti kegiatan menyimak dan berdiskusi dengan narasumber dan mitra tutur secara virtual. Ini diikuti oleh peserta BIPA 1, BIPA 2, dan BIPA 3. Kegiatan demo memasak virtual yang diikuti oleh peserta BIPA 2. Kunjungan belajar virtual yang diikuti oleh peserta BIPA 3 yang berpartisipasi dalam acara bincang-bincang bertemakan Gaya Hidup Minum Jamu Orang Muda Indonesia Masa Kini di Kafe Jamu Acaraki Kota Tua pada 7 Juli 2020. Dan Lomba Pidato BIPA 3 yang diikuti oleh perwakilan kelas BIPA 3 dan dinilai secara langsung oleh peserta dan Dewan Juri yang terdiri atas Ibu Andi Nurhaina dari APP BIPA Jerman dan Bapak Petrus Ari Santoso dari APP BIPA Jepang. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Andi Nurhaina dan Bapak Petrus Ari yang sudah bersedia bergabung dan membantu kami memilih perwakilan terbaik dari peserta BIPA 3. Yang tidak kalah pentingnya, kegiatan pengembangan diri yang juga diikuti oleh peserta BIPA 3 secara mandiri. Pada periode ini, beberapa peserta BIPA UI Dharma Siswa berhasil meraih penghargaan dalam beberapa lomba, yaitu Emily Sophie Engler, juara 1 untuk kategori BIPA Short Essay dalam kegiatan Language and Creativity Challenge from Home 2020 yang diselenggarakan oleh Language Center Telkom University. Teres Maria Abigail, juara 2 dalam Lomba Bernyanyi Bahasa Indonesia tahun 2020 yang diadakan oleh Program BIPA Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat kepada Emily dan Teres, kami semua bangga atas usaha Anda. Lalu, maksud saya prestasi Anda ya. Hadirin yang saya hormati, saya juga akan melaporkan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh program BIPA LBI FIB UI. Pada 6 Juni, program BIPA juga mengadakan tes tiba akademik untuk mahasiswa Dharma Siswa yang belajar di Unika Atmajaya Jakarta. Kami juga mengadakan webinar seri pembelajaran BIPA yang disajikan oleh Ibu Erni Caturwusti pada tanggal 9 Juni 2020, Ibu Cynthia Vientiani pada tanggal 11 Juni 2020, Ibu Editia Herningtyas pada tanggal 13 Juni 2020. Selain itu, program BIPA LBI FIB UI juga mengadakan pelatihan tematik pembelajaran BIPA gelombang 1 yang diadakan dari 30 Juni hingga 9 Juli 2020. Pemateri dalam pelatihan tersebut merupakan pengajar program BIPA LBI FIB UI yang telah berpengalaman lama. Pada 4 Juli 2020, program BIPA LBI FIB UI juga melaksanakan tes tiba TKA dasar secara daring untuk mahasiswa National Taichung University of Technology and Science. Kemudian, program BIPA LBI FIB UI juga mengadakan serangkaian bincang
santai BIPA UI yang menghadirkan para kepala program BIPA periode-periode sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Puspitorini yang telah bersedia menjadi narasumber dalam BISA BIPA 1, Ibu Felicia Nuradi Utorodewo pada BISA BIPA 2, Ibu Leli Duirika pada BISA BIPA 3, dan Ibu Dewaki Kramadibrata pada BISA BIPA 4 yang acaranya akan diadakan sesaat setelah acara wisuda ini selesai. Bagi Anda yang tertarik, ingin tahu apa saja yang dibicarakan, mari bergabung. Selanjutnya, kegiatan pengembangan sumber daya manusia para pengajar program BIPA. Selama periode ini, beberapa pengajar juga berkontribusi dalam beberapa kegiatan, seperti Ibu Edithia Herningtyas yang menjadi pemateri dalam acara Sedia BIPA 1 yang diadakan oleh APP BIPA Jaya pada 2 Mei 2020. Kemudian saya, Sri Handayaniasa, sebagai pemateri dalam acara Sedia BIPA 2 yang juga diadakan oleh APP BIPA Jaya pada 30 Mei 2020. Ibu Erni Caturwusti dan saya dalam Lokakarya Teknis Penyusunan RSKKNI Pengajar BIPA yang diadakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara dan APP BIPA pada 29 Mei 2020. Ibu Erni Caturwusti, Bapak Muhammad Abduh, Bapak Sukojati Prasnowo, dan Ibu Edithia Herningtyas yang mengikuti the International Online Conference on Indonesian Language for Foreigners BIPA Teaching Programs pada 29 dan 30 Juni 2020, dan hampir semua pengajar BIPA yang selalu bersemangat mengikuti sedaring yang akhir-akhir ini memperkaya hasanah kita meskipun di rumah saja. Ya, hadirin yang kami hormati, saya akhiri sampai di sini laporan pelaksanaan program BIPA periode Mei hingga Agustus 2020. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berperan penting dalam memperlancar penyelenggaraan program BIPA periode ini. Kepada seluruh pengajar, staf BIPA yang telah bekerja keras dalam proses belajar mengajar di program BIPA, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa kepada staf pimpinan LBI serta FIB yang telah banyak mendukung penyelenggaraan BIPA, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Kepada seluruh panitia penutupan program yang kali ini berada di bawah koordinasi Bapak Sukojati Prasnowo, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras dan usaha yang tidak mengenal lelah untuk mempersiapkan acara penutupan program ini. Terakhir, kepada semua peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan studinya dengan baik, sangat baik, walaupun di tengah keterbatasan, kami ucapkan selamat atas kelulusan Anda. Semoga apa yang telah dipelajari di program BIPA dapat bermanfaat bagi kehidupan Anda kelak dan menjadi pengalaman yang berkesan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Anda semua telah memilih BIPA UI sebagai tempat untuk belajar dan memahirkan bahasa Indonesia Anda. Akhir kata, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada peserta BIPA 2 atas kenaikan tingkat Anda. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam program-program berikutnya. Sekian laporan dari saya. Selamat menikmati acara-acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hani, atau Sus Hani kita panggil, boleh ya? Bu Boleh. Susdira, ya. Sekali-sekali ya Pak. Ternyata acara kita banyak sekali, kegiatan kita walaupun kita ada di rumah, hanya di rumah saja, tidak kemana-mana. Pada kenyataannya kita ada di berbagai tempat, bahkan sampai bertemu dengan rekan-rekan yang ada di luar negeri juga, mengikuti kegiatan yang tidak hanya ada di sekitar rumah, ada di kampus, ada di luar negeri juga. Dan tetap produktif ya Pak. Tetap produktif ternyata. Oh, Bung Abduh, maaf. Hari ini saya panggil Bung. Ya, Sus Nindi ya, kalau begitu kita ke acara berikutnya, yaitu adalah sambutan
Dekanat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bapak Dr. Adrianus Lawrence Gerung Waworuntu MA. Kepada Bapak Adrianus, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Harumi Manik Ayu Yamin, Kepala LBI FBUI, yang terhormat Ibu Sri Handayani Yasa, selaku Manajer Program BIPA LBI FBUI, yang terhormat para pengajar Program BIPA LBI FBUI, selamat pagi. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada para wisudawan, peserta BIPA UI tingkat 1 dan 2, serta para tamu undangan yang telah hadir di acara ini secara daring atau online, karena kewajiban kita semua untuk saling menjaga jarak pada masa pandemi ini. Setiap semester, program BIPA LBI FBUI mengadakan acara penutupan program sebagai tanda bahwa satu periode ajar telah berakhir. Acara ini pun, walaupun dikemas dengan cara yang berbeda, merupakan acara pelepasan atau wisuda bagi peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan masa belajarnya. Tema yang berbeda dipilih setiap semesternya untuk memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam kepada para peserta asing yang sedang atau ingin mempelajari bahasa Indonesia di BIPA LBI FBUI ini. Bertepatan dengan semangat Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan kita rayakan pada tanggal 17 Agustus 2020 nanti, maka tema yang dipilih untuk penutupan program kali ini adalah Bersatu, Dirgahayu, dan Terus Melaju Indonesiaku. Dalam momentum Hari Kemerdekaan ini, melalui budaya gotong royong yang diwariskan oleh nenek moyang kita, seyogianya dapat kita manfaatkan untuk berjuang menyatu padukan langkah tetap berkarya pantang menyerah di tengah ketidakpastian pandemi global yang saat ini melanda kita semua. Semoga kita segera merdeka dari pandemi dan Indonesia maju dapat terwujud. Dalam proses belajar juga tidak lepas dari perjuangan. Mungkin ada saja kesulitan yang dirasakan oleh para peserta BIPA, khususnya ketika harus berada jauh dari negaranya, dari keluarga dan para sahabatnya. Akan tetapi, saya yakin kerja keras dan perjuangan Anda selama belajar bahasa Indonesia tidak akan sia-sia. Apa yang sudah Anda lakukan dengan baik pasti akan berbuah manis. Semoga semua ilmu yang Anda dapatkan di sini akan bermanfaat bagi kehidupan Anda, baik selama di Indonesia maupun ketika kembali di negara Anda masing-masing. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan. Semoga bahasa Indonesia dapat mengantar Anda pada kesuksesan. Dan untuk peserta BIPA 1 dan 2 yang masih akan belajar di sini, selamat belajar dan tetap semangat bekerja keras mempelajari bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Adrianus yang sudah memberikan sambutan sekaligus semangat ya untuk kita semua. Benar sekali, di tengah anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dalam rangka memutus penyebaran wabah ini, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa kan? Betul, iya. Termasuk juga acara-acara tadi, kegiatan kita yang ada di mana ya? Para pengajar tadi ikut kegiatan di APP BIPA ya, APP BIPA pusat ya sebenarnya, bukan APP BIPA Jaya. Iya, jadi tadi sedia BIPA ya Pak, acara sedia BIPA
diadakan oleh APP BIPA Pusat ya. Betul. Iya. Saya sebagai pengurusan BIPA Pusatnya juga, oh kok Jaya? Jaya itu maksudnya APP BIPA-nya selalu jaya itu maksudnya selalu yang pusat, yang dimanapun itu selalu sukses, maksudnya begitu mungkin. Amin. Iya. Ya, Pak ada di mana-mana Pak jadinya. Ada di mana-mana. Iya. Baik. Bung Abdu, aduh saya lupa terus nih untuk menyapa dengan sapaan Bung. Baik, Bung Abdu, tentu saja tadi dalam masa pandemi ini kita melakukan apapun di rumah saja, tetap bisa ya Pak. Dan tentunya buktinya adalah kita ini Pak, ya, yang tetap bisa membuat acara penutupan ini. Harus di rumah tidak berarti tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Baiklah, hadirin yang kami hormati, sekarang adalah waktunya untuk melihat siapa saja yang menjadi lulusan BIPA 3 semester ini. Kami persilakan Sus Yuni dan Sus Adika, Sus Yuni dan Sus Adika untuk memanggil para peserta BIPA 3. Hadirin, inilah dia para lulusan BIPA 3 periode Mei hingga Agustus 2020. Assalamualaikum. Oke, 3 kata untuk peserta BIPA 3A. Pejuang bahasa Indonesia. Ya, kenapa? Karena mereka tetap berjuang belajar bahasa Indonesia di masa pandemi corona seperti ini. Mereka tetap berusaha keras untuk belajar bahasa Indonesia dan menyelesaikannya dengan baik. Saya berharap bahasa Indonesianya tidak akan pernah dilupakan, dan terima kasih banyak atas perjuangannya selama ini. Semoga kita bisa bertemu entah kapan, bertemu langsung dan tidak lagi melalui daring atau tatap muka secara online. Sampai jumpa. Para peserta BIPA dan Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah wisudawan program Bahasa Indonesia untuk penutur asing Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, program reguler periode Mei hingga Agustus 2020. Inilah para wisudawan dari kelas yang dikenal oleh para pengajar sebagai pejuang bahasa Indonesia. Inilah para Bung dan Sus dari kelas 3A. Wisudawan yang pertama, Sus Emily Sophie Anais Engler. Yang kedua, Bung Inoue Takumi. Guru 1 Indonesia. Yang ketiga, Bung Ji Yun Tai. Ya, Dirgahayu Indonesia. Yang keempat, Bung Oh Jun Yong. Guru 1 Indonesia. Yang kelima, Bung Sagara Keita. Keenam, Sus Sim Kang Eun. Yang ketujuh, Bung Tandin Wangchuk. Kedelapan, Sus Wang Cheng Yao. Bersatu Indonesia.
Dan yang ke-9, Sus Yamamoto Nana. Anita bisa lihat gambar. Hai, saya Prasnowo. Bagi saya, kelas BIPA yang menyenangkan dan membuat bersemangat adalah kelas yang pesertanya bisa belajar bahasa dengan rasa senang. Nah, di kelas 3B, saya mendapatkan dua hal itu. Meski ya satu atau dua peserta kerap muncul tanpa kamera dan suara, tapi itu tidak apa-apa. Toh, ada 3 atau 4 peserta yang selalu muncul dengan senyum cerianya. Ditambah lagi, ada 2 atau 3 peserta yang selalu memancing gelak tawa. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa lagi di lain waktu. Merdeka! Selanjutnya, kita menuju ke para bung dan sis dari kelas 3B. Para bung dan sis di kelas ini dikenal oleh para pengajar sebagai kelas yang menyenangkan dan selalu memancing gelak tawa. Inilah mereka. Pertama, Sis Bae Sunmuk. Berlanjut terus Indonesia. Kedua, Bung Chow Wei Shun. Bersatu Indonesia. Ketiga, Sis Dinti Tailin. Bersatu Indonesia. Keempat, Sis Hong Ye Jin. Bersatu Indonesia. Kelima, Sis Kim Nayong. Bersatu Indonesia. Keenam, Bung Shikano Kenzi Putra. Bersatu Indonesia. Ketujuh, Bung Simon Mlugeta Gurmu Gurmu. Ya, melaju terus Indonesia. Tiga C ini sedikit pendiam, tidak mau aktif berbicara, tetapi jika sudah diminta untuk berbicara, maka mereka akan berbicara. Jadi mungkin mereka bukan pendiam, tapi pemalu ya. Tiga kata untuk 3C. Terima apa adanya. Jadi 3C itu selalu menerima apa adanya. Ya, berikutnya kita akan melihat para bung dan sus di kelompok terakhir wisudawan kita. Mereka dari kelas 3C. Para bung dan sus dari kelas 3C ini dikenal oleh para pengajar sebagai peserta yang pendiam. Namun ternyata
mereka ini diam-diam menghanyutkan. Inilah para Bung dan Sis tersebut. Yang pertama, Bung Arai Ryohei. Bersatu Indonesia. Kedua, Bung Chin Wei Chow. Dirgahaya Indonesia. Ketiga, Bung Hara Tetsuya. Maju terus Indonesia. Keempat, Sus Xu Shumin. Bersatu Indonesia. Yang kelima, Sus Kanike Azimbekova. Dirgahayu Indonesia. Keenam, Sus Lee Haen. Maju terus Indonesia. Ketujuh, Bung Pak Kang Hun. Bersatu Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-8, Sus Yong Cherry. Ya, para peserta BIPA dan Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah para wisudawan BIPA FIB Universitas Indonesia periode Mei hingga Agustus 2020. Kami ucapkan selamat dan semoga sukses kepada Bung dan Sus atas kelulusan Anda sekalian. Acara kami kembalikan kepada Bung Abdu dan Sus Nindira, silakan. Terima kasih, Sus Yuni dan Sus Adika. Oh, jadi ternyata itu ya lulusan BIPA 3 periode ini. Bung Abduh, kita kan selama lebih dari 1 periode ini belajar dan mengajar secara daring ya, di rumah ya. Iya. Ya. Bagaimana rasanya nih, Bung Abduh? Rasanya berbeda sekali. Tadi saya dari tadi tepuk tangan gitu ya, nggak kedengar. Dengar nggak? Enggak. Saya tepuk tangan itu bisa, itu terjadi ya. Jadi selamat. Iya ya. Sekarang tepuk tangan begitu ya caranya. Tepuk tangannya hanya memberikan emoticon seperti itu. Ini semuanya berubah semuanya. Iya benar. Jadi selama 4 bulan ini bahkan sejak pertengahan Maret kita belajar di rumah karena situasi yang tidak memungkinkan ya. Iya. Tentu saja rasanya berbeda ya jika dibandingkan belajar di kelas seperti biasa. Berbeda sekali. Betul, berbeda sekali. Meskipun belajar dan ujian dilaksanakan dari rumah masing-masing ya, para peserta BIPA ini tetap semangat belajar layaknya belajar di kelas biasa. Iya, hebat sekali ya. Tentunya para pengajar BIPA UI juga layak kita sebut hebat karena tetap bekerja dengan baik di rumah di tengah situasi seperti ini. Iya, oleh karena itu saya tidak bosan menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah apresiasi kami kepada para peserta dan pengajar BIPA yang hebat itu. Dan sebagai bentuk apresiasi, panitia acara ini pun telah mempersiapkan album kenangan, ya, album kenangan yang berisi dokumentasi berbagai kegiatan selama periode ini. Tentunya Sus Nindi dan hadirin ingin melihatnya kan? Iya, pastinya. Nah, panitia sudah mempersiapkan album kenangan ini dan inilah album kenangan program BIPA periode Mei hingga Agustus 2020.
Iya, Bung Abduh, saya agak emosional karena sekarang fotonya begitu ya, kotak-kotak Iya. semua. Jadi biasanya kita bisa foto di danau, di dekat danau, di jembatan, di candi gitu ya Pak ya, biasanya sekarang Iya. hanya seperti ini gitu. Tapi saya tetap merasakan semangat di apa ya, dari peserta dan pengajar BIPA begitu, lewat Iya. album kenangan ini. Walaupun di kotak-kotakan semangat kemerdekaan kita terasa karena apa? Kita bisa ada di mana saja, kita bisa tetap bertemu. Itu yang disebut dengan semangat kemerdekaan juga. Kita tidak hanya bertemu dengan orang yang dekat, bisa bertemu dengan orang yang jauh begitu. Betul, Mas ya. Nindi. Iya, dan tentunya semua yang kita lihat di tayangan tadi akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun ya, Bung Abduh ya. Dan masih ngomong-ngomong tentang hebat nih, tidak hanya peserta BIPA 3 yang hebat, yang sudah menyelesaikan masa belajarnya, tapi ada juga para peserta BIPA 2 yang juga hebat loh, Bung Abduh. Benar sekali Sis Nindi. Para peserta BIPA di tingkat 2 sudah bisa menulis teks lengkap yang berisi deskripsi ataupun argumentasi singkat. Selain itu, dalam pelajaran berbicara, peserta diminta untuk melakukan presentasi juga. Tulisan dan presentasi tersebut sudah dinilai oleh tim penilai dan hasilnya akan diumumkan oleh Sis Asti dan Sis Nana. Sis Asti dan Sis Nana sebagai pengajar menulis dan pengajar berbicara di BIPA 2, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Bung Abduh dan Sis Nindira. Sis Nana di mana ya ini? Sis Nana, saya ditinggal sendiri. Kok saya sendirian? Sis Nana. Oke, sambil menunggu Sis Nana datang, mungkin saya mau... Selamat siang Ibu Asti. Oh, halo Sis Nana. Ya, selamat siang Bung Abduh, Sis Nindi. Semoga sehat semua ya. Iya, Sis Nana, hari ini kita mau membacakan penghargaan apa sih? Oke, jadi di tingkat BIPA 2 kan ada penghargaan untuk tulisan terbaik ya. Dan juga ada untuk presentasi terbaik. Iya, baik. Untuk tulisannya apa aja tuh? Untuk BIPA 2 ada 3 tulisan yang dilombakan. Jadi tulisan pertama adalah deskripsi tempat, kemudian kedua adalah profil, dan yang ketiga adalah ulasan produk Sis Asti. Oh gitu, yang menilai apakah Sis Nana dan Sis Arnita atau ada tim lain gitu yang menilai? Oh, tentu saja ada tim lain. Pengajaran memang saya dan Sis Nita, tapi kalau untuk menilai akan ada tim penilai dari program studi. Nah, untuk tulisan terbaik dinilai oleh Dr. Dwi Puspitorini, salah satu mantan koordinator BIPA juga, kepala BIPA kita yang dulu ya. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih. Dan iya, nanti hasilnya akan diberitahukan ya. Oke gitu, baik. Ini Sis Arnita boleh tolong ditampilkan kira-kira PowerPoint-nya, kira-kira siapa sih yang mendapatkan posisi pertama, kedua, dan ketiga? Apa dulu ini ya? Ya, untuk penghargaan BIPA 2, tulisan terbaik deskripsi tempat. Deskripsi tempat terbaik ketiga diraih oleh Nakagawa Shinosuke dengan judul Ayo Berwisata di Osaka. Iya, kita tepuk tangannya bagaimana ya, Sis Asti ya? Ada emoticon ya, Bu. Saya pakai emoticon. Selamat Shinchan. Selamat ya Shinchan, nama panggilan Shinosuke. Selanjutnya baik, untuk deskripsi tempat terbaik kedua diraih oleh biasa kita ada ini ya. Wah, Mayato Hattori dari 2B dengan judul 3 tempat tak terelakkan di Paris. Tak terelakkan di Paris untuk wisata. Selamat untuk Mayato ya. Ya. Siapa terbaik pertamanya Ibu? Sis Nana Seta. Ya.
Baik, untuk terbaik pertama, deskripsi tempat diraih oleh Anna Yamashita dari 2B juga. Selamat Selamat, Sesana. Judulnya 3 tempat yang harus dikunjungi di Ceko. Wah, jauh ya, Bu. Iya. Terima kasih ya untuk kerja kerasnya selama di BIPA 2 dalam kuliah menulis. Saya tahu itu perlu usaha yang keras. Baik. Ya, baik. Selanjutnya untuk tulisan profil. Terbaik Tulisan ketiganya. profil terbaik ketiga diraih oleh Nakagawa Shinosuke lagi nih. Lagi ya. Selamat Shinchan. Hakase Taro, pemain biola yang terkenal di Jepang. Baik, gitu. Untuk terbaik keduanya siapa? Kita lihat lagi ya, Sis Asti ya. Yuk kita cek. Terbaik kedua untuk tulisan profil adalah Mayato Hattori lagi dari 2B. Selamat Mayato. Wah, ini panen ya. Judul tulisannya Masayoshi Son, pengusaha yang paling bergairah dan mencolok. Siapa ya kira-kira pertamanya, Ibu? Terbaik pertama untuk tulisan profil langsung saja diraih oleh Loi Zivi. Wah, selamat. Dipanggil dengan VV dari Taiwan ya, dengan judul tulisan seorang musisi dan politikus yang mengabdikan dirinya untuk bangsa Taiwan. Wah, berat juga ya informasi. Iya ya, politik ini. Politik. Ya, Sus Asti. Baik. Langsung tulisan terakhir yang dibuat di BIPA 2 yaitu ulasan produk. Untuk tulisan terbaik ketiga diraih oleh siapa? Kita lihat langsung Nakagawa Shinosuke lagi. 3 kali berturut-turut ya, Bu. Iya, 3 kali berturut-turut ya. Dengan judul Kalpis, minuman yang memiliki efek baik untuk tubuh. Baik. Siapa yang keduanya? Ya, terbaik kedua untuk tulisan produk adalah Anna Yamashita. Lagi nih, Bu. Lagi ya, lagi. Frugra, seimbang antara kelezatan dan gizi. Selamat untuk Bung Shinchan dan Sis Anna. Selamat ya. Kira-kira siapa pertamanya, Ibu? Ya, terbaik pertama untuk ulasan produk Sis Asti adalah Kim Bom Jun dari 2A yang biasa dipanggil Harimau. Harimau. Jadi inilah ibu-ibu yang ya, judul tulisannya Nekul Kola Asli Korea. Baik. Ya, selamat ya untuk para pemenang yang sudah berusaha keras menulis selama di BIPA 2. Baik, selanjutnya Ibu Asti akan membacakan penghargaan apa, Ibu Asti? Ya, di sini ada penghargaan presentasi terbaik yang sudah dinilai oleh Ibu Silva. Ibu Silva adalah pengajar program studi program studi Indonesia. Di sini presentasinya mengenai masalah pendidikan, baik masalah pendidikan di negara mereka atau di negara yang pernah mereka tinggali, seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu bisa langsung Ibu Asti? Langsung kita saja, lihat saja terbaiknya siapa ya? Terbaik ketiga ini diraih oleh selamat kepada Wan Jining atau yang biasa kami panggil Jenling dari kelas 2A dengan judul presentasi murid-murid di Tiongkok tidak dapat memilih ekstrakurikulernya sendiri. Ya, selamat ya Jining gitu panggilnya. Jining. Ya. Selanjutnya Ibu Asti. Untuk terbaik keduanya kira-kira dari kelas mana ya, Bu? 2A atau 2B nih kita. 2B ya. Mau yang mana nih? Oke, kita lihat saja. Silakan Ibu Dita. Ya, dari kelas 2B lagi. Selamat kepada Lee Dongsu. Iya, selamat ya Dongsu. Judulnya apa, judulnya Masalah Pendidikan di Korea, Kekurangan Kemampuan Bahasa Inggris. Menarik sekali. Menarik ya. Iya, dan yang kita tunggu-tunggu siapa terbaik pertamanya? Mari kita lihat. Ya. Silakan. Selamat lagi kepada Mayato Hattori dari kelas 2B dengan judul presentasi Apa yang Membuat Orang Jepang Tak Berbahasa Inggris. Waduh, selamat ya Mayato ya. Baik. Wah. Iya. Gitu. Kepada seluruh
pemenang kami ucapkan selamat, sukses terus. Yang tidak mendapat juara tidak apa-apa. Iya, Anda sudah berusaha keras. Iya, baik. Iya, sudah Ibu Asti? Ya. Iya, Kita kembalikan. Iya. Kita kembalikan kepada Bung Abduh dan Sis Nindira. Iya, kembali ke Bung Abduh dan Sis Nindi. Iya, terima kasih Ses Asti dan Ses Nana, dan selamat kepada para penerima penghargaan. Tadi namanya banyak ya. Yang saya ingat tadi ada namanya Harimau, ada yang namanya benar. VV, ada namanya Sinchan, ada namanya siapa lagi tuh tadi ya? Ana kalau tidak salah. Seswang Jingying kalau tidak salah juga Jenling, benar. Jenling ya namanya itu ya. Kami berharap Anda bukan hanya hebat di BIPA 2, tetapi Anda hebat di BIPA 3 juga di bulan September nanti. Amin. Dan saya ingin bertemu dengan Anda. Ya. Kemudian saya akan mengajar di BIPA 3 ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan mengajar di BIPA 3 dan bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti mereka tadi. Jadi sekali lagi selamat kepada nama-nama yang disebutkan tadi yang saya belum hafal semuanya. Tadi karena agak cepat juga tadi ya. Iya. Bung Abduh mau membuktikan kehebatan mereka ya di BIPA 3 ya. Tapi kenapa ya dari tadi kita panggil sapaannya pakai Sus Asti, Sus Nana, Bung gitu, itu kenapa ya Sus Nindi ya? Iya, Bung Abduh di masa pandemi ini Bung Abduh sudah merasakan keluar rumah belum nih di bulan-bulan Agustus ini? Saya mau nanya tadi, emang apa hubungannya pandemi dengan panggilan Sus dan Bung nih? Iya, jadi gini Bung, kalau Bung lihat nih, kalau keluar nih di luar rumah nih, Bung Abduh bisa lihat di sepanjang jalan di hampir seluruh wilayah Indonesia dan di tempat-tempat umum sudah dihiasi dengan dekorasi bernuansa merah putih kan? Kira-kira kenapa tuh? Termasuk ini karena ada hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Iya, benar. Jadi itulah juga kenapa kita menggunakan sapaan Bung dan Sus tadi. Oh, karena itu seperti di tahun 1945 begitu. Iya, ya? Benar. Semangat 45-nya kita tunjukkan hari ini gitu, seperti yang terpampang di jalan-jalan di tempat-tempat di Indonesia. Seperti gitu. yang di belakang kita panggil juga namanya Bung Karno di belakang kita di situ ya. Benar sekali. Nah, kalau sekarang orang panggilnya Bro dan Sis, jadi kalau dulu panggilnya Bung dan Sis gitu ya. Iya. Jadi benar sekali ya, memasuki bulan Agustus negara kita ini memang selalu berhiaskan merah putih dan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sayangnya tahun ini sepertinya kita harus merayakan Hari Kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Iya, benar sekali. Nah, untuk ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, acara penutupan program kali ini juga mengambil tema merah putih tadi yang seperti Bung Abduh sebutkan ya. Kita ada latar belakang yang kita gunakan nih, merah putih ya, seperti latar belakang yang kita gunakan. Jadi, itulah kenapa kita juga menyebut panggilan hari ini untuk kita semua Sus dan Bung. Tapi setelah BIPA 3 yang lulus hari ini, belajar selama hampir 1 tahun di Indonesia, dari mulai BIPA dasar sampai tingkat mahir sekarang ini, kira-kira mereka tahu tidak ya tentang Indonesia? Harusnya sih sudah tahu ya. Iya ya, harusnya ya. Mereka sudah tahu tentang Indonesia karena pada setiap pembelajaran kita bukan sering lagi, tapi hampir selalu ya menyisipkan muatan budaya Indonesia untuk dipelajari. Gitu. Nah, iya, kalau gitu bagaimana kalau kita tes saja nih, Bung Abduh? Oke. Kita tes saja. Iya, jadi kita berikan pertanyaan untuk para peserta BIPA 3 dan yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Oh, saya tahu. Kalau misalnya biasa dalam acara perayaan kemerdekaan itu ada lomba-lomba dan ada hadiahnya ya? Iya, benar. Nah, karena kita nggak bisa panjat pinang virtual ya, jadinya kita berikan pertanyaan kuis kecil-kecilan gitu ya, Bung Abduh. Tapi hadiahnya apa dulu? Apa hadiahnya ini mungkin? Apa ya? MOOC LBI? Wah, mungkin.
Atau hadiahnya mungkin ini tumbler BIPA? Aduh, bagus banget itu. Enggak, bukan ya? Mungkin juga. Atau jangan-jangan ini voucher belajar di LBI, karena di LBI kan ada program bahasa Inggris, bahasa Oh Prancis, iya, bahasa benar. Mandarin, bahasa, harusnya ada ininya ya, ada vouchernya juga itu ya. Iya, atau mungkin voucher-voucher pelatihan. Oh, voucher pelatihan juga. Iya, pelatihannya juga banyak loh di LBI. Pasti peserta BIPA juga mau ikut yang seperti itu saya rasa ya. Benar. Kalau ada vouchernya. Kita tanya nanti ya ke bagian marketingnya, kebetulan ada Ibu Tantriana, mungkin saja ada voucher untuk kegiatan-kegiatan itu supaya banyak peserta BIPA yang mau ikut, bukan hanya belajar di BIPA tetapi juga ada bisa ikut belajar di program-program lainnya di LBI, ada PPB, ada program penerjemahan dan lain-lain gitu ya. Oke, nggak usah panjang-panjang deh, kita nggak usah ngomongin hadiahnya, permainannya sekarang ya, permainannya. Baik, permainannya. Jadi karena peserta BIPA 3 banyak nih ya Pak, jadi Bung, jadi saya dibantu dengan Bapak Ilham dan Bapak Bayu di balik layar ya, untuk mengundi dulu kira-kira siapa ya yang harus menjawab pertanyaan dari saya nih. Akan ada 2 pertanyaan. Kita bisa mulai undi dulu mungkin. Iya. Wow, ada undiannya di situ. Iya. Ada permainannya di situ. Kalau dulu di kelas kita mengundi pakai kertas ya Pak, kayak arisan gitu ya Pak. Gunting-gunting, gulung-gulung dulu. Iya, ya, gitu silakan. Kita pilih pesertanya yang pertama dari orang-orang peserta BIPA yang hadir hari ini. Siapa? Mudah-mudahan bukan nama saya. Iya. Oke, Yamamoto Nana. Ada ya tadi hadir ya? Iya, Yamamoto Nana. Nana, bukan Nana dari pengajar BIPA. Baik, Nana, Yamamoto Nana. Ya, bisa dinyalakan dulu mikrofonnya, baik. Iya. Yamamoto Nana. Siap ya untuk menjawab pertanyaan? Ya. Iya. Baik. Pertanyaannya adalah, kita lihat di tayangannya. Aduh, gampang sekali pertanyaannya. Yamamoto Nana, kapan Indonesia merdeka? 多分19 Agustus 17. Iya, benar. Oke, 17 Agustus 1945. Baik, nanti mungkin ada panitia yang akan menghubungi Nana ya untuk memberikan hadiahnya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya orang yang kedua. Ada, siapa? yang kedua. Ada 2 pertanyaan ini, Pak. Iya, Siapa orang yang kedua kira-kira? Chin Wei Chow. Oke. Chow, bisa dinyalakan kamera? Senang sekali ya, Chow. Ya. Baik. Baik, Chow, silakan diperhatikan, dilihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mudah atau tidak? Aduh, ini juga mudah sekali. Siapa nama presiden pertama Indonesia? Sudah ada fotonya lagi. Beliau adalah Bapak Soekarno. Soekarno. Benar, kenapa ragu-ragu? Ya, benar. Bapak Soekarno. Ya, beliau adalah presiden pertama Indonesia. Baik, terima kasih, Chow. Nanti kan ada panitia yang menghubungi Anda ya, untuk menerima hadiah. Sama-sama. Iya. Baik, itulah tadi trivia atau kuis kecil-kecilan yang pertama. Berikutnya adalah Bapak Bung Abdu di mana ya? Kenapa saya ditinggal sendirian?
Bung Abduh, saya hanya bersama Bung Karno di sini. Bung Abduh di mana? Baik, sambil menunggu Bung Abduh, mungkin saya lanjutkan ya ke acara selanjutnya. Berikutnya adalah penghargaan yang akan diberikan kepada peserta BIPA 3, kalau tadi sudah BIPA 2, sekarang BIPA 3, dan yang akan membacakannya adalah Ses Nunung dan Ses Cynthia. Ses Nunung dan Ses Tia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat siang semuanya. Kenalkan, saya Nunung Nuryanti. Saya salah seorang pengajar menulis BIPA 3. Pagi ini saya ditemani oleh rekan saya. Silakan perkenalkan. Terima kasih, Sus Nunung. Ya, nama saya Cynthia Vientiani. Saya juga pengajar menulis di BIPA 3. Kami sebenarnya bertiga ya, Ibu ya? Ya, betul. Silakan. Ya, aduh, apa kabar nih, Sus Cynthia? Baik, Sus Nunung. Saya canggung dipanggil Sus. Iya, tapi bagus loh, Sus Cynthia itu keren. Tapi Sus Nunung nggak enak banget gitu ya. Ya, apapun lah kita ikut saja, Sus Nunung ya. Ya, baik, Sus Cynthia kelihatannya sangat bahagia sekali hari ini. Kenapa ya? Oh iya, tentu bahagia ya. Selain kita bertemu dengan para wisudawan, kita juga sudah selesai mengoreksi tulisan BIPA 3 ya Ibu Nunung. Ah iya, betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas kita juga sudah tuntas ya Ibu Cynthia ya. Betul. Baik. Kemudian kalau begitu kita di sini untuk apa ya? Nah, karena kita sudah selesai mengoreksi, kita juga akan mengumumkan tulisan-tulisan terbaik untuk BIPA 3. Gitu. Jadi ada tulisan apa saja Ibu Nunung? Oh iya, jadi kasihan ya, mereka di BIPA 3 ini banyak sekali tugas menulis ya. Mereka harus menulis esai naratif, esai komparatif, dan yang terakhir esai argumentatif ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong penilaiannya gimana itu ya Ibu Cynthia? Sus Cynthia? Iya, jadi penilaiannya itu sebagian besar dinilai pemenangnya oleh juri pasti ya, kali ini oleh Ibu Dewaki dari program Dr. Dewaki dari program studi Indonesia. Kemudian penilaiannya dibagi atas 2 bagian. Yang pertama tentang bahasa, kita melihat ejaan, tata bahasa, kosakata yang tinggi pastinya kosakatanya, dan aspek wacana berkaitan dengan format dan ide penulisan. Silakan Ibu Nunung. Oh, gitu ya. Ya, jadi para peserta BIPA 3 yang telah bersusah payah sampai begadang malam-malam untuk menyelesaikan tugasnya, akhirnya ada penghargaan juga ya, Bu ya? Iya, baik. Silakan dibacakan. Terus Nunung mungkin. Ya, saya akan membacakan untuk tulisan esai naratif. Esai naratif terbaik ketiga adalah Arai Ryohei dengan judul Tikus Mati di Lumbung Padi. Selamat ya, Ryohei. Penulis esai naratif terbaik kedua adalah Ha Eun Lee dengan judul Dunia yang Indah Ini Bukan oleh teknologi, melainkan oleh hati manusia yang hangat. Siapa juara terbaiknya? Yang pertama. Inilah penulis esai naratif terbaik pertama adalah Kang Yeon Sim dengan judul Setelah Pahit, Manis Pun Datang. Selamat ya untuk para pemenang. Berikutnya masih saya ya. Iya, silakan Ibu. Saya ya. Silakan Baik. Nunung. Ya, saya akan mengumumkan penulis esai komparatif terbaik ketiga adalah Pak Kang Hoon dengan judul Amerika Serikat, Pilih Uang dan Kenyamanan atau Lingkungan. Selamat Bapak Pak Kang Hoon. Berikutnya, esai komparatif terbaik kedua adalah
Din Thi Thailand dengan judul Upaya Pemberantasan Tikus Berdasi di Vietnam. Di Vietnam ya. Selamat untuk Din. Dan penulis esai komparatif terbaik pertama. Sepertinya tayangannya terhenti ya Ibu. Iya. Silakan Ibu Arnita, bisa Sus Arnita. Tadi kita sampai di esai komparatif kedua ya. Terbaik yang kedua, iya. Kita tunggu. Kita tunggu yang terbaik pertamanya untuk komparatif ya. Jadi Ya, membandingkan masalah yang terjadi di dua negara ini sudah ya. tayangannya sudah kembali normal rupanya. Cynthia, saya bacakan ya. Ya, silakan. Penulis esai komparatif terbaik pertama adalah siapakah? Ha-Eun Lee dengan judul Menuju Korea Selatan Menjadi Surga Pengasuhan Anak. Selamat untuk para pemenang. Untuk pemenang ya, naratif dan komparatif. Cynthia yang baca ya. Ya, terima kasih Sus Nunung. Untuk yang jenis tulisan ketiga adalah esai argumentatif. Penghargaan tulisan terbaik ketiga adalah siapa? Yeom Cherry dari kelas 3C dengan judul Apakah Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selamat ya. Berikutnya, esai argumentatif terbaik kedua diraih oleh, silakan, siapa? Emily Engler, Memanusiakan Manusia. Tidak ada manusia yang ilegal. Berikutnya yang terakhir, esai argumentatif terbaik pertama diraih oleh, silakan, Keita Sagara kelas 3A dengan judul Apakah Imigran Menyelamatkan Masa Depan Jepang. Wah, selamat ya. Ngomong-ngomong, tulisan mereka bagus-bagus ya, Cynthia. Iya, tulisannya sangat bagus. Sebagai orang asing, saya sangat terharu melihat tulisan mereka. Iya ya, ternyata mereka mampu membuat esai yang untuk orang Indonesia juga mungkin tidak mudah untuk menulis seperti itu ya. Ada pesan terakhir? Ya, semoga mereka selalu gigih berjuang menulis dalam bahasa Indonesia dan tidak melupakan bahasa Indonesianya, dan selalu semangat ya Ibu Nunung. Iya, selamat dan sukses. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Sus Nindi dan Bung Abdul. Saya kembalikan. Mohon maaf Sus Nindi, tadi ada ini apa? Pesawat sekutu lewat tadi. Oh iya ampun, untung nggak dibom ya Pak. Enggak, udah nggak bom-bom lagi sekarang. Udah nggak bom-bom. Udah zaman merdeka sekarang. Jadi agak terganggu. Jadi tadi bekerja sendiri ya untuk pertanyaan yang kedua ya. Sama Bung Karno tadi Pak. Di belakang, ya. Hati loh. Jadi ini tadi sudah ada quiz trivia, juga ada apa tadi itu pembacaan penghargaan untuk BIPA 3. BIPA 3 ada tulisan terbaik itu tadi ya. Dan ya, terima kasih untuk Sus Cynthia dan Sus Nunung tadi ya. Ya, kami mengucapkan juga terima kasih Sus Cynthia dan Sus Nunung. Biasa saya panggilnya Teteh jadi Sus. Dan pada minggu terakhir pelaksanaan kuliah berbicara di BIPA 3, 2 perwakilan peserta BIPA dari setiap kelas diminta untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama belajar di BIPA dan hidup di Indonesia. Juri yang merupakan pengajar BIPA di Jepang dan Jerman menjadi juri untuk memilih peserta dengan kesan dan pesan terbaik. Tapi nanti ada pesannya juga, kebetulan ada dari jurinya mau menyampaikan sesuatu gitu ya. Oke, baik Bung Abduh, tapi sebelum itu kita masih punya satu hadiah lagi nih. Oh, masih ada satu hadiah lagi? Masih ada. Jadi masih ada hadiah lagi untuk wisudawan kita hari ini. Satu hadiah lagi, jadi tadi yang belum sempat belum mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan, mungkin sekaranglah saatnya bisa terpilih untuk menjawab pertanyaan. Baik. Mungkin kita bisa minta bantuan lagi kepada Bung Ilham dan Bung Bayu di balik layar.
Ya, Bung Abdus silakan mungkin sekarang bisa gantian ya membacakan pertanyaannya. Baik. Kok namanya Cinicho, bukan ya? Itu tuh yang tadi, Bung Abdus. Oh, yang tadi. Ya, saya hilang tadi. Tiarap tiba-tiba. Ya, saya panggilkan bukan saudari, tapi Sis Elsa. Sis Elsa, mana Sis Elsa? Wajahnya, tampilkan dong wajahnya. Sis Elsa sedang merayakan hari kemerdekaannya juga hari ini, tepat hari ini pada tanggal 15 Agustus di Korea ya. Jadi bedanya 2 hari. Mereka lebih dulu, karena dulu belum ada internet, jadi mereka lebih cepat gitu ya dapat kabarnya. Kalau Indonesia kan agak terlambat sedikit, agak jalannya begitu. Terus Elsa mana? Iya, Sis Elsa. Iya, saya ada pertanyaan untuk Sis Elsa, yaitu pertanyaannya mudah-mudahan mudah, ya. Iya, inilah pertanyaannya. Wah, ada suara saya bisa. Susah nih. Gambar itu adalah lambang dari kota apa, Sis Elsa? Bisa nggak ya? Elsa mana? Elsa, ini suaranya Surabaya. Surabaya. Iya, benar. Saya juga dengar Surabaya. Iya. Surabaya, betul ya? Ya, benar. Kita lihat jawabannya, benar kan? Benar, coba. Iya, Surabaya. Iya, jadi Surabaya itu juga ada artinya. Sura itu artinya ikan hiu, ada gambar ikan hiunya, dan baya atau yang artinya buaya. Hebat sekali. Berarti Elsa memang sudah sangat mengenal Indonesia, Sis Elsa. Ya. Iya, benar. Baik. Tapi sebelum kita mendengarkan kesan-pesan dari wisudawan, saya ingin menampilkan pesan dari juri, ya. Saya akan menampilkan pesan dari juri sebentar. Juri lomba pidato kemarin ya, Bung Abdul? Iya, betul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, yang terhormat pimpinan, staf, dan rekan-rekan pengajar BIPA di Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia, dan yang terkasih para pembelajar BIPA dimanapun Anda berada. Sayang sekali saya tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan yang berbahagia ini. Tetapi minggu lalu saya dengan bangga menyaksikan sendiri program Lomba Pidato yang diikuti oleh para pembelajar BIPA di Universitas Indonesia. Dan sekaligus saya menjadi saksi bahwa pandemi ini tidak dapat mematahkan semangat kita, baik pengajar maupun pembelajar BIPA untuk terus belajar, berkarya, dan berkreasi. Tidak terasa, program BIPA reguler di Universitas Indonesia sudah sampai pada penghujung. Tetapi saya yakin, seperti juga setiap hari yang diakhiri dengan malam, maka pagi kembali akan datang menjelang. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pencinta BIPA dimanapun Anda berada, selamat atas hasil yang telah dicapai sampai hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Dari sini saya kirimkan pantun gubahan sendiri. Di Jerman tidak ada sumur di ladang, tetapi di sungai kita bisa menumpang mandi. Tidak akan ada badai, hujan, bahkan pandemi yang akan menjadi penghalang kalau kita ingin terus belajar dan belajar lagi. Saya Andi Nurhaina dari Hochschule Konstanz, Republik Federal Jerman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam BIPA. Terima kasih. Pertanyaan kepada Sis Nindira, dari mana? Dari siapa, saya? Ibu Hani, dari Jerman. Bukan tadi, itu susah ya. Oh, ya.
Benar. Dan Republik Federal Jerman itu dari Ibu Andi Nurhaina, salah satu juri di acara lomba pidato yang kami lakukan minggu lalu. Ya, baiklah. Iya, jadi lomba pidato minggu lalu berarti sudah ada hasilnya ya, Bung Abdu ya. Betul. Dan hasilnya sudah ada 2 peserta yang akan mewakili BIPA 3 periode ini untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Ya, mereka adalah, baik langsung saja kita panggilkan Xu Sumin dan ya. Emily Engler. Emily Engler. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera pagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Xu Sumin, panggilan saya Mili, dari kelas 3C dan berasal dari Taiwan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman saya selama tinggal di Indonesia dan berkuliah di BIPA FIB Universitas Indonesia. Wah, ternyata kita sudah berkuliah di BIPA selama 1 tahun ya. Saya masih ingat masa ketika saya keluar kelas di gedung 6 untuk sesi pertama BIPA 1. Waktu itu, saya tidak bisa mengerti kosakata apapun, bahkan belum bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman sekelas. Setelah BIPA 1 selesai, saya sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman, walaupun bahasa Indonesia saya belum terlalu lancar. Selanjutnya, ketika saya berkuliah di BIPA 2, saya sudah bisa berbahasa basi dengan orang Indonesia dan berwisata ke berbagai tempat karena kosakata yang saya pelajari semakin banyak dan lebih susah. Bukan hanya itu, saya sangat yakin bahwa tata bahasa BIPA 2 adalah mimpi terburuk bagi kita semua. Seperti mei, megan, gean, per, pengan, dan lain-lain. Sebenarnya, saya masih bingung sampai sekarang. Pasti teman-teman setuju kan? Sebelum BIPA 3 dimulai, pandemi virus corona sudah semakin parah di dunia. Pelajaran di kelas di semua tempat, termasuk di BIPA, terpaksa harus dilakukan melalui aplikasi. Sangat disayangkan hal ini cukup melelahkan. Apalagi kelas BIPA 3 ada banyak tugas menulis. Betul kan teman-teman? Akan tetapi, setelah BIPA 1, 2, dan 3 selesai, saya semakin lancar bisa mengobrol dengan orang Indonesia. Saya bahkan bisa paham lebih dari 70% perkataan orang Indonesia. Saya sangat yakin bahwa kemampuan bahasa kita mengalami kemajuan yang sangat besar berkat kuliah di BIPA UI. Setidaknya, kita sekarang tidak bisa bertemu secara langsung. Definisi belajar kelas online juga kurang baik daripada secara langsung. Akan tetapi, meski kita sedang menghadapi keadaan yang sangat sulit ini, para pengajar BIPA berupaya keras supaya kita dapat belajar dengan lancar. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pengajar BIPA. Hari ini sudah hari wisuda. Saya sangat sedih membayangkan kita tidak bisa berkumpul dan mengadakan wisuda secara langsung. Saya harap kita bisa bertemu lagi secara langsung di masa depan ya. Ngomong-ngomong, ada pengalaman unik yang ingin saya bagikan dengan Anda sekalian. Menurut pengalaman saya, secara umum, orang Indonesia ramah sekali dan selalu antusias terhadap kita, orang asing. Waktu itu, saya panggil go-kart untuk pergi dari Depok ke Jakarta Utara.
Ngomong-ngomong, ini bukan iklan Gojek loh. Ya, setelah saya masuk ke mobil itu, pengemudi itu mengobrol dengan saya sepanjang jalan. Contohnya, pertanyaan tentang di mana saya kuliah, keluarga saya bagaimana, suka makanan Indonesia apa, apakah sudah menikah, pernah mengunjungi tempat wisata mana saja, dan lain-lain. Hal ini bisa kita pahami sebagai pola basa-basi yang sangat klasik. Akan tetapi, basa-basi kadang-kadang membuat saya tidak nyaman karena ada beberapa pertanyaan bersifat terlalu pribadi bagi orang Taiwan atau orang asing. Ya. Kemudian, ketika pengemudi itu sedang bermobil di jalan tol, tiba-tiba dia bertanya lagi, ada lagu Indonesia yang Anda suka? Saya bilang, saya belum tahu banyak, tapi saya merasa lagu Indonesia enak sekali didengar. Setelah dia mendengar jawaban saya, dia memutar musik, lalu mulai menyanyi. Waktu itu, saya pikir, apa situasi ini? Mengapa sopir Gokanya tiba-tiba menyanyi untuk saya? Apakah tindakan ini adalah gaya spesial Indonesia? Kemudian, sebelum lagu selesai, Bapak itu mengajak saya menyanyi bersama. Akhirnya, kami menyanyi bersama sampai tiba di tempat tujuan saya. Itulah salah satu pengalaman unik saya di Indonesia yang ingin saya bagikan. Kita bisa mengetahui keramaan masyarakat Indonesia dalam kisah ini. Alasan terbesar kenapa saya dan orang asing sangat suka Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekian pidato dari saya. Bila tadi ada kata yang saya salah, mohon dimaafkan dan janganlah disimpan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua sukses selalu, sehat dan bahagia. Selamat wisuda. Berikutnya, saya panggil teman saya, Emily, untuk pesan-pesannya. Silakan, Emily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, dan teman-teman. Saya sudah kedengaran atau tidak? Sudah, Emily. Oh, sudah. Oke. Ya, selamat siang Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, dan teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kalimat ini bukan sebuah frase salam, tetapi di dalamnya sudah ada nilai tinggi sebagai sebagian asli dari budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang begitu kaya dan begitu beragam. Di dalam kalimat tersebut ada cara ucapkan salam dari semua agama yang diakui di Indonesia. Dan kalimat bersalam ini sering digunakan dalam acara-acara formal sebagai saya bisa menyaksikan dalam 1 tahun saya tinggal di Indonesia dan belajar bahasa Indonesia di dalam program BIPA ini. Walaupun budaya di Indonesia begitu beragam, saya lihat banyak situasi banyak orang Indonesia sangat-sangat menunjukkan rasa menghormati satu sama lain dan sangat menghargai perbedaan masing-masing. Itu sesuatu yang sayangnya sudah menjadi langka di beberapa bagian lain di dunia yang sistemnya berjalan terlalu cepat untuk ada banyak ruang untuk interaksi antar manusia, terutama interaksi dengan
orang yang belum menjadi akrab. Juga seperti yang Mili tadi sudah jelaskan situasi dengan sopir itu. Ya, saya juga lihat di beberapa situasi bagaimana sebagian orang Indonesia berusaha untuk mencari kesalahan dalam diri mereka, tidak dalam orang lain. Dan saya pikir hal itu merupakan sesuatu yang bisa sangat membantu dan dapat menyederhanakan maupun memperkayakan hidup bersama. Saya harap bahwa saya bisa belajar dari pelakuan itu juga dan memakainya setelah saya balik ke Jerman, di mana banyak orang masih cepat berkelahi karena merasa terlalu benar tentang diri mereka. Ya, hal lain yang banyak orang Jerman menurut saya masih bisa dari orang-orang Indonesia dan jangan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang masih asing. Ini tidak hanya termasuk keterampilan basa-basi yang sangat sering dipakai di Indonesia, tetapi juga kemampuan membuat percakapan yang lebih dalam dan begitupun sangat-sangat berharga dengan orang yang masih belum dikenal atau belum akrab. Walaupun salah satu bentuk basa-basi ada kebiasaan orang dalam banyak budaya, saya pikir, termasuk juga di Jerman, khususnya di Indonesia, basa-basi sangat, sudah mungkin merupakan sebagian dari budaya khas Indonesia. Di awal saya ada di sini, saya sering masih agak kaget ketika orang yang saya sangat tidak kenal mau tahu saya mau kemana, dan dengan rasa bingung saya mesti cari jawaban-jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Akan tetapi sekarang saya sudah tahu hal ini lebih seperti sebuah bentuk salam dengan isi jawaban tidak terlalu penting dan sangat tidak diharapkan menjadi tepat juga. Saya pikir sebuah kesan pendek kalau ditanya mau kemana, misalnya sudah cukup. Atau sering kalau pulang dan baru mau membuka kunci pintu, saya dengar pertanyaan dari tetangga seperti pulang atau tante dari mana. Saya lihat ini lebih sebagai bentuk menunjukkan kepedulian terhadap seorang lain daripada rasa ingin tahu atau bahkan intimidasi. Ya, tenang saja. Sebenarnya kita bisa merasa sangat-sangat senang dan bersyukur kalau masih ada orang-orang yang peduli tentang orang-orang lain di dalam dunia yang semakin cepat ini. Saya juga sangat malu sebelum tinggal di Indonesia. Tetapi sekarang saya merasa sudah menjadi lebih terbuka dan sudah suka berbicara dengan siapapun, seperti penumpang transportasi umum yang lain, penjual kaki lima, tetangga-tetangga, ya atau siapapun yang melintasi jalan saya. Ya, itu membuat kehidupan di kota merasa lebih hangat, saya pikir. Dan saya pasti tidak boleh lupa juga hal ini tentu saja juga berkat pelajaran di BIPA UI yang strukturnya sangat-sangat baik dan yang membuat saya mampu berbicara bahasa Indonesia dengan sangat cepat. Sebelum belajar di BIPA, sebenarnya saya sudah ke Indonesia beberapa kali. Tetapi waktu itu masih sangat sulit di sini karena kemampuan saya untuk berkomunikasi sangat-sangat terbatas. Dan karena itu saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada BIPA UI dan karena hal ini sangat-sangat berubah sekarang. Saya benar merasa sangat terima kasih juga untuk banyak percakapan yang saya mengalami di sini
dan untuk rasa keluarga yang saya alami di sini dengan orang-orang baik di sekitar saya. Walaupun saya sangat-sangat jauh dari kampung halaman saya. Dan walaupun sebenarnya sangat susah tinggal di tempat yang jauh dari rumah sendiri, tanpa keluarga, khususnya tanpa orang tua, saya setiap waktu merasa nyaman di sini dan tidak pernah merasa kerinduan yang terlalu besar. Orang-orang baik yang saya sebutkan tentu saja termasuk semua pengajar yang telah saya bisa bertemu ketika belajar dalam program BIPA. Ya, terima kasih banyak. Dan juga termasuk dosen kelas ekstrakurikuler membatik yang saya ikuti, Bapak Hamim, dan teman-teman dari berbagai barat. 1 tahun ini sangat cepat, tetapi ada begitu banyak yang bisa saya belajar. Hal itu tidak hanya termasuk bahasa Indonesia, membatik dan kepribadian yang mungkin sudah meningkat, tetapi juga banyak pengetahuan tentang berbagai negara dan budaya yang bermacam dari teman-teman sekelas saya. Ya, itu pengalaman sangat-sangat berharga sekali. Dan saya tidak pernah akan, sayangnya hal ini sedikit terputus karena pandemi virus corona yang membuat kita tidak bisa belajar di kampus bersama sekarang. Sudah selama 5 bulan lebih mungkin. Atau ya, selama 5 bulan. Saya pikir sayang sekali tidak bisa kerjakan PR bersama dengan teman-teman di perpustakaan, minum kopi dan makan di kantin, dan juga aktivitas ekstrakurikuler bersama. Ya, jalan-jalan di Indonesia yang beberapa mahasiswa sudah melakukan bersama sebelumnya, sayangnya juga sangat terbatas di dalam waktu pandemi ini. Dan ada banyak teman-teman yang sudah terpaksa untuk pulang semangat pengajar kita dan juga semangat pelajar juga tidak berkurang. Dan kelas tetap menarik dan sangat-sangat bagus setiap hari. Untuk ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang tulus kepada pengajar-pengajar dan manajemen BIPA UI dan juga kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada kesempatan lain. Pengalaman saya di sini sangat memperkayakan jalan kehidupan saya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua selalu di dalam keadaan yang baik, bahagia, sehat, dan tidak pernah capek atau bosan belajar sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Terima kasih Emily. Iya, Sus Nindi, bagaimana bahasa mereka bagaimana? Udah bagus belum? Bagus dong, 1 tahun belajar udah bisa begitu, Pak. Sudah bagus untuk menjadi penerjemah belum? Kayaknya kalau jadi penerjemah agak beda ya, Pak. Harus belajar lagi sedikit itu, Pak. Harus belajar lagi. Di LBI ada program penerjemahan. Penerjemahan, benar. Karena bicara saja belum cukup, karena penerjemahan itu memerlukan ilmu khusus bagaimana menerjemahkan bahasa menjadi bukan penerjemah, translator juga itu berbeda juga begitu. Benar, Pak. Beda. Jadi boleh datang ke LBI untuk melanjutkan pengetahuan Anda nantinya. Ya. Iya. Selanjutnya, Pak. Ya. Tentunya tadi kenang-kenangan berupa kata-kata yang
tentunya akan kami selalu ingat, tetapi untuk agar ingatan kami selalu ada, ini penting bagi kita untuk berfoto bersama untuk Oh ya, benar. gitu ya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kami memohon kesediaan Anda semua, para lulusan BIPA, para peserta BIPA yang hadir dalam Zoom ini, lalu kepada para pengajar Dan dan panitia. juga tentunya kami sangat meminta kesediaan Ibu Harumi Manik Ayu dan Ibu Sri Handayani Yasa untuk ikut bersama-sama kami berfoto bersama di sini. Ya, seksi dokumentasi bisa bantu kami untuk mendokumentasikan keberadaan kita dalam kotak-kotak yang ada di dalam yang tersebar di mana-mana ini. Hadir, siap. Ini belum semua murid BIPA-nya muncul ya Pak Bung Abdul ya? Iya belum, ya mohon nyalakan kamera Anda saja ya, suaranya tidak perlu, mungkin kameranya saja paling tidak. Oke, sudah siap semua. Ini ada 2 halaman, saya akan ambil 2 kali pengambilan gambar ya. Yang pertama, siap-siap semua, lihat ke kamera Anda. 1, 2, sebentar saya ulang, maaf. 1, 2, 3. Satu lagi, sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Sudah Bapak Abdul, silakan. Terima kasih. Iya. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya kesan pesan dan foto bersama tadi ya, berakhir pula acara kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengisi acara dan tentunya para pengajar BIPA UI yang tetap semangat untuk mewujudkan acara ini. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami dalam mempersembahkan acara ini. Iya, semoga kita tetap diberikan kesehatan sampai pandemi ini berlalu dan kita dapat menjalankan aktivitas kembali seperti biasanya. Kami juga berharap acara penutupan program BIPA periode yang akan datang dilaksanakan kembali di dalam kampus seperti sebelum-sebelumnya. Terimalah salam dari kami, saya Abdu dan Nindira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada acara penutupan program BIPA periode September hingga Desember 2020. Merdeka! Merdeka!